aplikasi bisa diakses di PD Pontren, kemudian layan bantuan atau googling aja bantuan pondok pesantren, nanti hasilnya di nomor 1 Bapak Ibu bisa langsung login. Nah, saya akan coba jelaskan dulu fitur luarnya Bapak Ibu. Di sini ada home. Di home ini Bapak Ibu bisa melihat bantuan apa saja sih yang sekarang dibuka. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Di sini ada ini alamat, bukan alamat sebenarnya. Contohnya sekarang yang dibuka adalah bantuan inkubasi bisnis pesantren. Ini tahap 1 misalnya, kemudian statusnya dibuka. Kemudian berarti kalau dibuka ini lembaga bisa mengajukan. Lembaga dengan jenis pondok pesantren nih, jenis lembaganya. Kemudian selanjutnya ada pengumuman dan agenda, misalnya ada data akan muncul di sini. Ada tentang berita, kemudian di sini ada panduan, Bapak Ibu bisa nanti panduan akan kita update jadi yang terbaru ya. Kemudian ini sementara seperti ini panduannya. Nanti kita akan masukkan untuk akun kabupaten kota. Selanjutnya di sini ada tracking Bapak Ibu. Tracking. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan nomornya lembaga ya. Lembaga akan memasukkan nomor pengajuannya misalnya seperti ini nomornya. Kemudian kalau kita lihat sekarang misalnya klik cari, maka akan muncul historinya Bapak Ibu. Kapan diajukan? Oh, lembaga ini mengajukan 9 Maret ya. Kemudian karena kabupaten sangat cepat, maka dalam jarak 10 menit ini sudah ada hasilnya ini. Ini kelihatan Bapak Ibu, nanti jam-jamnya kapan diverifikasi. Oh ya, terus ternyata ditolak oleh kabupaten, ada catatannya apa? Jadi catatan ini sebagai dasar lembaga untuk memperbaiki pengajuannya. Nah, setelah diperbaiki, lembaga akan mengajukan kembali di sini. Oh, mengajukan kembali tanggal sekian. Kemudian sudah dianggap lengkap oleh kabupaten, maka kabupaten akan mengajukan ke provinsi. Kurang kabupaten pusat nanti akan jadi kita login Bapak Ibu. Nah, untuk saya sudah login tadi, saya logout dulu. Setelah login, sebelum login, Bapak Ibu ini untuk operator kabupaten dan operator kanwil bisa menggunakan akun emis. Lembaga juga bisa menggunakan akun emis. Jadi saya login sebagai user lembaga, kemudian passwordnya. Nah, ketika saya klik log submit, maka akan muncul karena di emis itu sekarang ini Bapak Ibu ya. Jadi satu akun bisa membuka semua lembaga yang ada di bawahnya. Jadi di Simba juga menyelesaikan akun tersebut bisa membuka beberapa lembaga yang satu naungan. Nah, jadi ini naungan Pondok Pesantren Nurul Jannah. Di dalamnya ada PDF, ada MDT, ada LPG, ada MDT, ada PKPPS misalnya. Oh, ini MDT-nya ada 2. Contoh nih Bapak Ibu. Kemudian untuk masuk ke dalamnya, klik salah satu yang akan dibuka. Misalnya saya akan buka Pondok Pesantren, saya klik di sini, login. Nah, sudah masuk Bapak Ibu di sini. Kalau tahun lalu Bapak Ibu sudah pernah mengajukan, di lembaga Bapak Ibu sudah mengajukan, maka datanya masih sama. Nah, kalau ada perubahan tinggal diupdate saja.
Kemudian klik daftar bantuan, ini untuk mengajukan bantuan. Misalnya saya akan mengajukan bantuan inkubasi bisnis pesantren. Klik ajukan, sederhana saja Bapak Ibu caranya. Yang susah nyiapin dokumennya Bapak Ibu. Nomor rekeningnya, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh dulu. Ini bisa diketik, ya, diketik saja nanti. Ini biar cepat saya agak ketik. Bentar. Oke, sudah lengkap Bapak Ibu. Karena di bantuan inkubasi ini dibutuhkan keterangan-keterangan, maka di sini perlu ditambahkan keterangan. Ini bagusnya panjang Bapak Ibu ya, maksimal 100 kata. Contoh saja. Nah sebenarnya ini misalnya belum lengkap, bisa dilengkapi nanti. Caranya dengan simpan sebagai draft. Tapi di sini ada syaratnya Bapak Ibu. Anda harus mengupload minimal 1 file agar bisa menyimpan sebagai draft. Pilih file. Nah, oh ternyata berkas 2 saya belum siap. Ya udah saya simpan dulu sebagai draft. Nah, berhasil disimpan sebagai draft. Jadi ketika nanti sudah siap, misalnya saya tutup komputer, kemudian login lagi, oh berkasnya sudah siap. Klik ajukan lagi. Nah data-datanya tadi masih ada Bapak Ibu, karena kita sudah menyimpan sebagai draft, tetapi belum mengajukan. Misalnya saya lengkapi lagi. Kemudian ini harus di-upload semua Bapak Ibu. Contohnya misalnya sudah lengkap ya. Nah tandanya berhasil itu kalau sudah hijau. Ini berarti file sudah masuk. Kalau masih merah berarti belum ada file yang masuk. Sampel sudah selesai, simpan sebagai draft lagi nggak apa-apa. Nah, kalau sudah yakin, ajukan saja Bapak Ibu. Kalau sudah yakin, saya klik simpan dan ajukan proposal. Ya. Jadi ketika sudah berhasil disimpan dan diajukan, maka dokumen ini tidak bisa diubah-ubah lagi, ya, karena statusnya mengajukan. Nah, status mengajukan ini yang akan masuk ke operator atau admin kabupaten kota dengan nomor pengajuan 006. Kalau kita lihat di historinya, trackingnya, maka akan terlihat, harusnya terlihat Bapak Ibu ya. Oh ini lembaga mengajukan jam 10.54 Bapak Ibu, jam 10.54 mengajukan, belum ada aksi apa-apa dari kabupaten kota. Kemudian saya akan coba masuk ke akun kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu login menggunakan akun kabupaten kota ini bisa menggunakan akun emis. Saya tadi sudah login. Ya, silakan login, nanti akan terlihat bantuan-bantuan yang atau proposal yang masuk ke kabupaten. Di verifikasi administrasi, kemudian di sini ada tadi kan ada pengajuan ya, bantuan inkubasi bisnis pesantren. Pencariannya di pusat. Ini nanti tidak ada pencarian di kabupaten Bapak Ibu, ada di Kanwil. Pencarian di pusat, kemudian klik pengajuan. Selama di sini masih ada data, berarti Bapak Ibu masih punya kewajiban untuk memprosesnya karena statusnya diajukan. Nah, kita coba bagaimana cara melihatnya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Di verifikasi administrasi, klik tabel pengajuan, kemudian klik detail. Nah, sudah fokus di halaman ini Bapak Ibu. Kita lihat dulu profil lembaganya, proposalnya bisa dicek Bapak Ibu ya, dilihat seperti ini, oh sesuai misalnya sesuai, ini juga sesuai misalnya seperti itu Bapak Ibu, contoh saja. Ada profil bisnisnya, kondisi dan lain sebagainya. Ini karena di awal kan belum ada surat rekomendasi kabupaten ya, jadi belum ada catatan. Kalau ada catatan bisa disimpan di sini. Nah kalau sudah lengkap nih, sudah sesuai Bapak Ibu, berarti tinggal upload surat rekomendasi. Nah klik upload rekomendasi, maka Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan. Setelah melakukan review berkas, maka proposal ini dinyatakan. Kita coba tolak dulu Bapak Ibu ya. Kita tolak, maka Bapak Ibu harus menyertakan alasan kenapa ditolak. Karena ini akan menjadi dasar lembaga untuk memperbaiki dokumen. Misalnya berkas yang diupload tidak sesuai dengan yang diminta. Berkas RAB misalnya. Sebisa mungkin
alasannya ini jelas Bapak Ibu catatannya, biar lembaga bisa memperbaikinya. Klik simpan. Nah, ini ditolak kabupaten. Artinya revisi Bapak Ibu ya, mungkin bahasanya terlalu ini, ditolak kabupaten, tapi ini maksudnya revisi. Kalau kita buka lagi di sini, historinya, maka akan ada informasi seperti ini. Kabupaten pada tanggal sekian, jam sekian, menolak dengan alasan berkas RAP yang diupload tidak sesuai dengan yang diminta. Nah, kalau kita kembali lagi ke, mohon maaf ini, kembali lagi ke provinsi, ke lembaga, maka akan muncul keterangan ditolak kabupaten. Nah, tidak apa-apa ditolak kabupaten, berarti lembaga itu bisa mengajukan lagi Bapak Ibu ya. Asal waktunya masih ada. Nah, simpan dan ajukan kembali proposal. Setelah diperbaiki tentunya. Maka setelah itu akan kembali lagi menjadi pengajuan ini Bapak Ibu bisa mereview kembali karena tadi menolak ya. Ini perbaikannya bisa dicek, kemudian kita terima. Kalau diterima maka Bapak Ibu dimohon untuk mengupload surat rekomendasi. Ada template-nya di sini Bapak Ibu, tapi nanti butuh apakah sudah sesuai atau belum, nanti saya minta saran dari Bapak Ibu Direktorat, template surat rekomendasinya bisa diklik. Ini sifatnya opsional Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jika sudah punya template sendiri bisa menggunakan itu. Kalau kita klik mendownload template-nya, kopinya masih kosong, kemudian di sini ada konten dari lembaga tersebut. Nah, nanti mungkin butuh kalau memang kurang tepat bisa disesuaikan lagi. Sebenarnya di sini tinggal kasih kop, nomor, tanda tangan gitu Bapak Ibu ya. Kalau yang template ini. Kemudian setelah di-download, misalnya sudah di print, kemudian tanda tangan, Bapak Ibu tinggal upload, simpan. Nah, diverifikasi kabupaten. Jadi statusnya sekarang kalau kita lihat di sini sudah bertambah menjadi sudah lolos verifikasi kabupaten. Tinggal menunggu verifikasi provinsi. Selanjutnya kita kembali lagi ke provinsi, ke kabupaten. Jadi Bapak Ibu fokusnya untuk sementara di sini ya, melakukan verifikasi, bisa melihat total proposal yang masuk berapa, yang sudah diproses berapa. Ya. Sudah diproses ini bisa ditolak, bisa diverifikasi, akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian biar lebih mudah Bapak Ibu ya, nanti fokus di sini dulu sementara untuk proses verifikasi. Kemudian saya akan masuk ke provinsi. Di sini saya sudah login sebagai tunjukkan akun-akun yang berbeda Bapak Ibu ya. Ini sekarang saya warna merah. Ini saya sudah akun login sebagai provinsi. Kemudian kalau di provinsi tidak perlu upload rekomendasi lagi Bapak Ibu. Jadi cukup klik pengajuan, kemudian review proposal, dicek proposal sudah sesuai, atau lihat rekomendasi dari kabupaten. Oh sudah sesuai rekomendasi, sudah ada rekomendasinya, ya sudah tinggal dikirim ke pusat. Nah, kalau misalnya rekomendasi belum sesuai atau ada laporan dari masyarakat terkait pesantren ini tidak ada misalnya seperti itu, contoh saja ya. Jadi bisa dikembalikan ke lembaga atau bisa dikembalikan ke kabupaten. Tetapi ketika menolak harus menyertakan alasannya apa. Di sini alasannya di sini kalau tidak alasan tidak kita langsung aja. Apakah Anda yakin ingin mengajukan ke pusat? Ya, seperti ini. Nah, seperti pun lembaga, kemudian nah, selanjutnya di pusat nanti akan kami ke kira-kira seperti itu. Nanti untuk fitur SPC ya, sebenarnya ketika sudah masuk shortlist di lembaga ada fitur SPC Bapak Ibu di sini. Jadi fitur SPC ini hanya
ketika nanti sudah diterima, maka di sini akan muncul data lembaga apa, tampilannya sama seperti, tapi tombol di sini adalah upload SPJ. Nanti halamannya dibuka, yaitu halaman untuk mengupload data-data SPJ. Nanti Bapak Ibu, kalau kita login ke pusat atau Kanwil, nanti bisa memonitor lembaga-lembaga mana yang belum upload SPJ dan sudah upload SPJ misalnya. Saya coba login lagi ke, bentar, maaf. Misalnya saya login ke akun pusat. Nah, ada rekapitulasi SPJ Bapak Ibu ya. Di sini jumlah yang masuk shortlist berapa, yang sudah upload SPJ berapa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa, ada yang kurang nih, udah bisa memonitor. Kemudian nanti fitur-fitur ini juga akan coba kami buka juga di akun Kanwil untuk monitor pesantren yang ada di wilayahnya. Bapak Ibu, kira-kira itu dulu untuk tutorial bagaimana lembaga mengajukan, kemudian kabupaten melakukan verifikasi, kemudian Kanwil menyetujui dan mengirimkannya ke pusat. Dan untuk fitur-fitur lain, nanti akan kami coba siapkan tutorialnya Bapak Ibu ya. Mungkin lebih bagus kalau dalam format atau bentuk video tutorial. Mungkin bisa diulang-ulang. Kalau Zoom mungkin nanti bisa di-share dalam bentuk rekamannya. Kira-kira itu saya kembalikan ke Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Najib. Baik Bapak Ibu, itu tadi